Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Kau menganugerahkan hidup kepada kami yang kadang-kadang susah tapi juga banyak menggembirakan. Malam ini kami mau belajar bersama Bunda Maria yang senantiasa dekat dengan Engkau, memperoleh kekuatan dari Putra-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua yang malam ini ikut ambil bagian dalam permenungan dan juga doa rosario bersama ini. Semoga kami memperoleh kekuatan baru, inspirasi baru, semangat baru untuk menjalani hidup kami di hari mendatang yang kami terima, yang kami tiba dari hidup Bunda Maria. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan yang saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, malam ini saya mau membagikan refleksi singkat tentang Maria yang berdiri di bawah kaki salib. Dalam Injil diceritakan sangat singkat tentang Maria yang ikut dalam perjalanannya, dalam perjalanan Yesus menuju puncak Golgota. Tapi pada saat-saat terakhir, Maria dimunculkan dalam Injil Yohanes dan sangat singkat. Yang pertama diberi keterangan bahwa pada waktu itu Maria berdiri di bawah kaki salib. Lalu setelah itu, Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes dan juga atau murid yang dikasihinya, dan sebaliknya murid yang dikasihi diserahkan kepada ibunya Maria. Tapi yang paling penting yang mau saya bagikan refleksinya adalah keterangan dalam Injil bahwa Maria berdiri di bawah kaki salib. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya berdiri? Kita tahu persis pengalaman Bunda Maria sebagai seorang ibu yang melihat anaknya menderita. Mungkin tidak ada lagi penderitaan yang lebih dalam daripada yang dialami oleh Maria sendiri. Maria melihat bagaimana putranya ada dalam derita, memangkul salib, sampai kemudian disalibkan di puncak Golgota. Ini kesedihan yang paling dalam dari seorang ibu memandang penderitaan anak. Gambaran dalam Injil mengatakan duka yang dialami oleh Maria itu begitu dalam, derita yang dialami oleh Maria itu begitu dalam. Tapi Injil menceritakan bahwa Maria berdiri di kaki. Ada yang perlu kita renungkan dari pengalaman Maria ini adalah berdiri. Biasanya orang kalau punya pengalaman buruk atau punya pengalaman kesedihan atau sedang dalam masalah berat, dalam penderitaan berat, hampir pasti tidak kuat berdiri. Dan orang kalau sudah punya masalah, berjuran, punya kehilangan gairah, cenderung tertunduk, duduk, bahkan tidur, rebah. Gambaran orang yang dalam kelemahan, dalam derita, dalam kesusahan yang paling besar. Tapi Maria disebut berdiri di bawah kaki. Kenapa kok Maria ini bisa berdiri? Berdiri ini adalah boleh kita renungkan sebagai tanda keteguhan, kekuatan menghadapi sebuah situasi yang sangat-sangat sulit. Tapi Maria masih kuat berdiri. Ini yang perlu kita lihat dari Maria. Apa yang membuat Maria bisa berdiri dalam kesusahan, dalam derita yang paling berat? Kok berbeda dengan pengalaman kita kalau kita punya masalah atau kesulitan, kita biasanya langsung tidak kuat berdiri, langsung lemah, lemas, tidak punya gairah dan tidak punya semangat. Tapi Maria ini masih berdiri dalam derita yang paling berat. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata keteguhan Maria berdiri di atas kesusahan yang paling dalam ini adalah ketika dia berdiri persis di bawah salib. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara keteguhan Maria berdiri dalam penderitaan itu dengan salib yang di atas.
Karena malam ini kita mau merenungkan bahwa setiap orang yang mau teguh dalam penderitaannya, tapak dalam kesusahannya, dalam segala penderitaannya, dia harus berdiri persis di bawah salib seperti yang dilakukan. Maka saudara, kita harus belajar dari itu. Maria itu mengalami kesusahan, tapi dia tahu di mana dia harus berdiri. Dia berdiri di bawah. Dan pada saat itulah kemudian anak-anaknya yang dilambangkan oleh murid yang dikasih gereja diserahkan kepada Bunda Maria dalam ketentuan berdiri di bawah. Maka saudara-saudara itu yang tidak ada kekuatan apapun yang bisa dilatih. Bahkan Bunda Maria tahu persis sebagai ibu Tuhan, karena dia harus menempatkan. Maka setiap orang yang ada dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam persoalan yang besar, dalam kegelisahan dan ketakutan yang paling besar, dia hanya memperoleh kekuatan ketika dia berdiri ada persis di bawah kaki. Hanya ketika orang berdiri di bawah kaki salib, dia memperoleh kekuatan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Santo Yohanes Salib kemudian menegaskan satu ungkapan yang sangat indah. Dia mengatakan bahwa jalan mengikuti Tuhan itu sangat sempit. Maka ketika kita ingin mengikuti Kristus, kita harus meninggalkan segala-galanya. Lalu kemudian berjalan hanya dengan bertongkat dan hanya tongkat salib inilah yang kemudian bisa kita bawa mengangkat kita berjalan di dalam jalan. Semoga saudara-saudari kita belajar dari Maria malam ini yang teguh, kuat dalam setiap persoalan, kuat dalam diri ketika dia mau berdiri persis di bawah. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Kau perkenankan untuk sejenak menyampaikan segala untayan doa-doa kami bersama dengan Bunda Maria. Juga kami telah menimba kekuatan dan pengalaman dari hidup Bunda Maria sendiri. Semoga doa-doa butir-butir rosario yang kami persembahkan malam ini berkenan kepadamu, mendatangkan rahmat bagi kami, bagi mereka yang membutuhkan, dan juga mereka yang kami persembahkan dalam doa pada malam ini. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa kita semua dan mereka yang kita persembahkan dalam doa ini, kita semua senantiasa dilindungi dan dianugerahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.